Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Azara. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A dengan NIM 12120300023. Di sini saya akan memaparkan resume dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Adapun masa kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dinamakan tahun Gajah karena pada saat itu tahun Hijriah dimulai pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Atau Nabi Muhammad lahir pada tanggal 20 atau 22 April pada tahun 570 Masehi. Nah, beliau dilahirkan menjadi anak yatim karena sudah ditinggalkan oleh ayahnya pada saat beliau ada di kandungan. Lalu disusui oleh Halimah hingga umur 4 tahun dan setelah itu diasuh oleh ibunya Siti Aminah hingga umur 6 tahun. Nah, setelah Siti Aminah meninggal, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, di usia Nabi Muhammad 20 tahun, beliau ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Silsilah Nabi Muhammad yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Adapun periode pada saat di Mekah. Nah, pada saat usia Nabi Muhammad 8 tahun, Nabi menjadi pengembala kambing. Nah, di usia ini Nabi mempunyai renungan-renungan atau sering menyendiri, bertahasun, dan menjauhi kerumunan. Nah, pada usia 13 tahun, Nabi pun diajak oleh pamannya berdagang. Di sini ada hikmah yang timbul ketika Nabi menjadi pengembala lalu beralih profesi menjadi pedagang. Nah, di sini Nabi dibentuk karakternya, mentalnya, serta komunikasinya untuk berjalan dengan baik kepada masyarakat. Lalu di usia 25 tahun Nabi Muhammad memperdagangkan kain milik Siti Khadijah dan di usia itu pun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad suka bertafakur atau meditasi guna mencari jawaban tentang misteri kehidupan. Nah, pada tahun ketiga Ramadan, Nabi diangkat menjadi Rasul sekaligus mendapatkan wahyu pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang perintahnya itu membaca yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Nah, setelah itu Nabi pun mendapatkan wahyu kedua yaitu Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7 yang berisi tentang dakwah secara terang-terangan. Nah, lalu perintah itu pun Nabi sampaikan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar dan lain-lainnya. Nah, di sini kaum kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah dengan alasan dia tidak ingin meninggalkan agama nenek moyang. Begitupun paman Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini kan sering menyiksa Nabi Muhammad kan, memperolok-olok Nabi Muhammad sehingga beliau pun mendapatkan pada waktu sudah meninggal beliau mendapatkan siksaan kan dari Allah. Nah, di saat itu beliau mendapatkan keringanan siksaan setiap hari Senin karena beliau sangat bergembira pada saat kelahiran Nabi Muhammad. Nah, pada periode di Madinah, Rasul hijrah ke Yastrib karena mendapatkan dukungan di sana. Nah, Rasul meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat seperti mendirikan Masjid Nabawi, mempererat ukhuwah Islamiyah, perjanjian silang antara muslim dan non-muslim, meletakkan asas politik, ekonomi, dan sosial. Lalu terjadi Piagam Madinah, ikatan yang menjamin kebebasan beragama. Adapun pembentukan negara Islam di Madinah pada tahun 622 hingga 632 Masehi. Nah, pada waktu itu ayat-ayat yang turun di Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Nah, Nabi Muhammad hijrah di Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari atau awal Rabiul Awal pada tahun 54 Hijriah hingga 9 Zulhijjah 63 Hijriah. Nah, adapun pengaruh dakwah Nabi Muhammad itu yaitu pada sisi agamanya menjadi monoteisme, percaya pada satu Tuhan yaitu Allah.
Pada sisi muamalahnya, menegakkan hukum kisos bagi orang yang melanggar syariat Islam, lalu mengharamkan praktek riba. Dalam sisi politik, beliau mempersatukan kabilah-kabilah seperti suku Aus dan Khosroj dan mematikan permusuhan. Adapun tujuan dakwah Nabi Muhammad itu untuk membentuk keluarga Islam, membentuk masyarakat Islam, membentuk khilafah Islam. Intinya untuk menyebarkan agama Islam dan menegakkan sistem-sistem Islam. Nah, jadi intinya pada kehidupan periode di Madinah itu Nabi Muhammad menekankan dakwahnya pada akidah atau keyakinan, dan pada saat di Madinah itu dakwahnya menekankan pada sisi muamalah. Muamalah itu sebagian banyaknya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.